Ketemu lagi bersama saya di sini di YouTube channel Wina Priyanti. Saya mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang setia nonton video saya di YouTube channel saya, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk buruan di subscribe, tinggal nih klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, gratis. Oke? Nah, Bun, jadi beberapa hari yang lalu itu saya ada pengalaman pribadi. Kebetulan anakku, baby Mutia itu flu. Awalnya itu flu-nya biasa aja, meler-meler biasa. Jadi ya belum terlalu panik sih. Setelah itu 2 hari setelah itu flu-nya makin berat, kemudian disertai batuk berdahak yang membuat dadanya itu sesak setiap dia batuk tuh. Kasihan dengernya. Terus kalau tidur itu dia kayak tidur bunyi suara kodok, ngoroknya itu kerok. Jadi kan sebagai ibu sedih dong ya lihat anak gadisnya nggak nyaman tidurnya, geser sana geser sini, balik sana balik sini, kasihan gitu. Sementara kita tidurnya nyenyak. Jadi dalam hati aku, ya Allah, semoga penyakitnya itu pindah ke aku gitu. Tapi ya mau gimana, nggak bisa. Nah, di sini berhubungan aku pengalaman pribadi yang beberapa hari yang lalu itu, aku mau berbagi tips untuk bunda-bunda di rumah, cara mengatasi batuk pilek untuk anak di bawah 6 bulan. Oke, babyku lagi tidur, lagi bobo. Tadinya sih mau buat video bareng Mutia ya, tapi Mutianya pas mau dibuat video malah bobo. Jadi nggak apa-apa ya, Mutianya nggak usah diajak. Tuh dedeknya. Oke, kemarin waktu Mutia sakit itu, setelah 3 hari setelah batuknya parah, aku sempat ngajak Mutia itu periksa ke dokter. Setelah diperiksa, kata dokternya itu paru-parunya oke, baik, cuman agak sedikit terganggu pernapasannya. Itu yang menyebabkan Mutia itu kalau tidur agak sesak nafasnya. Aku panik dong ya sebagai orang tua, apalagi mama. Kalau papa sih cuek aja, nggak terlalu panik gitu. Nah, setelah itu aku sudah berobat, sudah dikasih obat sama dokternya. Dokternya pun bilang sama aku, kalau bisa tidak usah dikasih minum dulu anaknya ini obat, kata dokter. Coba dulu beberapa obat herbal, coba cari deh obat herbal untuk bayi di bawah 6 bulan. Kan bayinya masih ASI nih, full ASI lagi kan, jadi kan sayang kalau dikasih obat. Oke, setelah dari dokter, aku langsung searching di Google macam-macam obat yang aku temukan di Google. Nah, ada beberapa obat herbal yang aku coba praktekin ke baby aku, dan alhamdulillah itu berhasil. Yang pertama itu ada obat untuk meringankan pilek atau hidung tersumbat pada bayi. Yang kedua ada resep untuk meredakan batuknya serta menghilangkan dahak yang tersumbat di bagian dadanya. Mau tahu dong bagaimana resepnya? Jangan di skip ya, nonton terus sampai habis, oke? Nah, yang pertama, untuk meredakan flu berat pada anak, saya gunakan minyak telan baby. Ini bukan endorse ya, ini bukan endorse sama sekali, tapi benar ini yang saya gunakan untuk baby saya waktu dia pilek parah. Caranya gimana? Yaitu dengan memberikan beberapa tetes minyak telan atau minyak kayu putih di air yang mendidih. Jadi bunda panaskan dulu satu panci air sehingga mendidih. Setelah airnya mendidih, bunda tinggal teteskan minyak telan beberapa tetes ke panci tadi. Setelah itu pancinya ditaruh di dekat bayi, tapi harus dengan pengawasan bunda ya, karena itu pancinya panas. Jadi ditaruh di sebelah bayinya. Nah, nanti kan itu uap dari air dan campuran minyak telon ini akan menuju ke bayinya. Nah, uap itu yang membuat ingusnya itu mulai berkurang, mulai lancar peredaran di ingusnya. Awalnya itu kan hidungnya itu mampet banget, susah nafas. Dengan kita rutin memberikan uap dari minyak telon dicampur air panas tadi,
Itu akan memperlancar pernapasan si baby. Nah, aku sudah mempraktikkan itu kepada anakku. Jadi nanti kalau airnya sudah dingin, panaskan lagi, taruh lagi dekat babynya, panaskan lagi, taruh dekat babynya. Begitu terus sampai sudah agak mendingan flunya. Kalau bisa uap airnya itu arahnya itu ke babynya, dikasih arah ke babynya gitu. Yang kedua, tips herbal dari aku dengan ini andalanku. Ini minyak kutus-kutus andalan mama. Jadi apapun sakitnya, digigit apapun, pokoknya apapun yang terjadi pada babyku, aku kasih ini minyak kutus-kutus. Ini bisa dibeli di member yang ada di seluruh Indonesia. Harganya murah, cuma 230 satu ini. Tapi banyak banget manfaatnya. Jadi wajib ada di tas ibu, oke? Nah, diapain sih minyak kutus-kutusnya? Untuk meredakan batuk pada anak, apalagi itu batuk berdahak. Ada dua cara yang saya gunakan. Yang pertama itu saya menggunakan minyak kutus-kutus ini dengan mencampur kutus-kutus beserta irisan bawang merah. Jadi ditaruh di piring, diiris beberapa siung bawang merah, diiris, kemudian diteteskan minyak telur, kemudian diaduk. Setelah itu baru dibalurkan ke seluruh tubuh bayi. Dibalurkan di bagian depan, itu paling penting itu bagian dada ya, karena kan dadanya sesak itu karena dahaknya ngumpul di sini. Setelah itu dibalik bayinya, digosok lagi di bagian punggung, mulai dari tengkuk sampai pangkal pantatnya ini, sampai pantatnya bayi, sambil dipijit-pijit lembut gitu. Nah, setelah itu biarkan beberapa jam, susui anak Anda hingga dia tertidur. Nah, nanti reaksi dari minyak telur dicampur bawang merah itu setelah beberapa jam yang saya alami, itu anak akan batuk, kemudian dahaknya itu mencair, dikeluarkan melalui muntah. Jadi setelah anak batuk parah, bunda nggak usah panik, jangan seperti saya kemarin. Itu kan pengalaman pertama saya. Jadi pas anak batuk kemudian muntah parah, auto panik dong ya. Saya langsung gendong anak, terus karena sendirian di rumah, suami nggak ada, jadi panik. Kemarin itu sempat mau lariin Mutia ke tetangga depan, ada ibu-ibu di depan rumah gitu. Saking paniknya. Ternyata saya baca di Google itu memang reaksi dari minyak kutus-kutus dan bawang yang ditempel di dada bayi. Jadi reaksinya itu anak akan batuk, kemudian dahaknya dikeluarkan melalui muntah. Nah, setelah anak saya muntah-muntah, saya panik dong ya. Tapi anaknya tetap nyantai, slow, dan tidur lagi. Jadi saya udah mulai tenang karena melihat anaknya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah ya. Terus waktu berlanjut malam hingga pagi, besok paginya saya coba cara yang kedua, menggunakan kutus-kutus juga. Saya gunakan bukan karena yang cara pertama itu tidak berhasil, tapi saya ingin membersihkan dahak yang ada di rongga dadanya babyku. Jadi saya ingin bersihkan betul-betul bersih. Ada tips yang kedua, menggunakan minyak kutus-kutus. Apa sih? Nah, ini. Bunda siapkan daun sirih. Nih, siapkan beberapa daun sirih. Ini kan daun sirihnya segar. Kemudian bunda layukan atau bunda panaskan di atas api kompor. Apinya kecil aja, dikasih panas hingga daunnya ini layu semuanya. Semua area sini dipanaskan hingga layu. Setelah daun sirihnya layu, bunda teteskan minyak kutus-kutus beberapa tetes ke daun sirih, kemudian diolesi dan ditempel di dada bayinya. Jadi tadi saya sebelum berangkat kerja, saya lakukan ini kepada Mutia, dan alhamdulillah anaknya anteng banget sampai pulang sekolah. Bahkan di sekolah pun dia tidur nyenyak, tidak ada batuk sama sekali. Alhamdulillah berkat khasiat ini, daun sirih dan kutus-kutus. Ini bisa dilakukan berulang kali sampai batuknya itu mulai berhenti dan hilang gitu. Nah, oke deh bun. Nah, sekarang saya mau liatin daun sirih yang saya tempel di dada Mutia. Anaknya lagi bubuk, makanya pelan-pelan.
tuh. Jadi daun sirihnya masih tertempel rapi di dadanya. Ini yang membuat anaknya bobok nyenyak dan batuknya mulai berkurang. Oke, pun simple banget kan resep ala aku. Jadi semoga video ini bermanfaat. Jadi untuk bunda-bunda yang anaknya lagi batuk pilek dan batuknya sudah parah berdarah gitu, nggak usah buru-buru ke dokter. Coba deh menggunakan resep herbal dari aku. Dan satu lagi, untuk bunda-bunda yang masih memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, terutama bayi di bawah 6 bulan ya, bunda tidak usah cemas, tetap berikan ASI secara rutin kepada bayinya. Setiap bayinya lapar, langsung kasih ASI. Bayinya lapar, langsung susuin lagi. Begitu sampai bayinya kenyang. Pokoknya ASI. Jadi tips dari dokter itu jangan berhenti kasih ASI untuk bayinya, di samping menggunakan obat herbal ini. Jadi nggak usah buru-buru panik, nggak usah buru-buru menggunakan obat untuk bayinya. Oke bun, sampai di sini dulu video aku. Kalau video ini bermanfaat untuk bunda-bunda di rumah, boleh di share, boleh di like, komen, dan jangan lupa subscribe. Subscribe-nya gratis, jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.